Jumpa lagi di Debu TV. Ya, ini adalah pembahasan Realme 13 Pro Plus 5G. Dan kenapa saya nggak pegang? Karena saya sedang merekam pakai Realme 13 Pro Plus 5G. Cuman ini berisik banget ya. Ini ada banyak mobil, ada banyak bus sekitar sini. Ya nggak apa-apa. Oke, smartphone terbaru dari Realme ini disebut memiliki Ultra Clear Camera with AI. Ya, ada dukungan AI untuk kameranya. Hardware kameranya juga nggak main-main ya. Kamera utamanya 50 megapiksel dengan Sony Lithia 701 atau LYT 701. Dan ada juga kamera telefoto periskop 50 megapiksel dengan Sony Lithia 600 atau LYT 600. Tapi bukan hanya kamera saja yang diandalkan. Desainnya juga mewah. SoC pakai Snapdragon 7S Gen 2, punya RAM hingga 12GB dan storage hingga 512GB. Baterainya 5200 mAh dengan dukungan charging Super VOOC 80 watt, 80 watt. Oke, langsung aja kita bahas smartphone yang satu ini. Ya, Realme 13 Pro Plus 5G ini adalah smartphone penerus dari Realme 12 Pro Plus 5G yang rilis di akhir Februari lalu. Kita udah pernah loh nge-review lengkap. Kalau kalian belum nonton, tahu dong kalian harus ngapain. Oke, balik lagi ke si Realme 13 Pro Plus 5G. Kira-kira semenarik apa ya smartphone yang satu ini? Langsung aja kita mulai pembahasan smartphone ini mulai dari paket penjualannya. Oh ya, saat ini saya sedang berada di luar negeri sambil nyobain smartphone yang satu nih. Sementara Chris dan tim itu ada di Indonesia. Juga ngetes smartphone yang sama. Makasih ya Realme udah minjemin beberapa HP jadi kita bisa lebih leluasa ngetesnya. Tapi kali ini karena Chris yang ada di studio, jadi pemaparan selanjutnya saya serahkan ke Chris ya. Oke, berhubung Mas Dedi lagi di Jerman, video kali ini pembahasannya Mas saya dulu ya. Oke, sekarang kita lihat aja pakai penjualannya ada apa aja. Yang pertama itu ada unit dan screen protector udah terpasang. Lalu ada charger 80 watt Super VOOC, jadi masih ada chargernya, masih ada chargernya, masih ada chargernya. Lalu ada kabel USB-C dan ada case, ada SIM ejector dan ada dokumen juga. Jadi paket penjualannya terbilang cukup lengkap. Secara umum, desain dari Realme 13 Pro Plus 5G ini terlihat sangat cantik dan elegan ya. Bagian layar serta bagian back covernya itu sama-sama memiliki gaya yang melengkung atau istilahnya curve lah, yang membuat bagian frame terasa tipis saat dipegang. Modul kameranya memiliki bentuk lingkaran dengan pinggiran yang memiliki desain ala jam tangan yang mewah. Nah, untuk varian warna yang kami pegang ini namanya adalah Monet Gold dengan bagian back cover yang terbuat dari bahan kaca atau yang disebut Realme sebagai Miracle Shining Glass. Ada juga varian warna lainnya yaitu Emerald Green dengan bagian back cover yang terbuat dari bahan vegan leather. Baik varian warna Monet Gold ataupun Emerald Green, keduanya sama-sama menggunakan frame serta pinggiran modul kamera yang berwarna emas. Untuk dimensi, smartphone ini memiliki tinggi 161,3 mm, lebar 73,9 mm, sementara untuk tebelnya, varian Monet Gold ini di 8,23 mm, dan varian Emerald Green ada di 8,41 mm. Bobot dari kedua varian warna smartphone ini juga berbeda ya. Varian Monet Gold punya bobot di angka 190 gram, sedangkan varian warna Emerald Green ada di 185,5 gram. Smartphone ini juga dilengkapi dengan rating IP65 untuk proteksi terhadap tebu dan air. Tapi perlu diingat level ketahanan airnya hanya untuk tersiram air aja ya, bukan untuk diajak berenang. Kita lihat di sisi kanan ada tombol power dan tombol volume up and down. Sisi atas ada mikrofon dan grill speaker. Di sisi kiri kosong. Di sisi bawah ada SIM tray dual nano SIM, nggak ada slot micro SD di sini. Kemudian ada mikrofon lagi, jadi totalnya ada 2 mikrofon di smartphone ini. Selanjutnya ada port USB-C dan ada grill speaker lagi. Jadi smartphone ini udah pakai speaker stereo ya. Untuk kualitas suaranya secara umum terbilang sudah mencukupi. Hanya saja di kelas harganya kami berharap bisa lebih baik dari ini sih. Kita beralih ke sisi depan, ini adalah layarnya. Ini adalah layar 120Hz Curved Vision Display dengan ukuran 6,7 inci. Panel AMOLED resolusi 2412x1080 pixel alias Full HD+. Refresh rate-nya up to 120Hz dan ini adaptif ya. Jadi kalau nggak ada aktivitas di layar, refresh rate-nya bisa turun ke 60Hz. Touch sampling rate-nya up to 240Hz. Untuk brightness, saat diuji dengan penggunaan indoor, kami mendapatkan angka di kisaran 570-an nits. Sementara saat kami uji untuk simulasi outdoor, brightness maksimalnya bisa mencapai 1100-an nits. Ini terbilang sangat terang dan sangat cocok untuk penggunaan outdoor di bawah sinar matahari yang terik sekalipun. Untuk color gamut, layar smartphone ini memiliki 4 mode warna, yaitu Vivid, Natural, Pro Cinematic, dan Pro Brilliant. Untuk hasil pengujian color gamutnya kurang lebih seperti ini. Secara umum, mode Vivid dan Pro Cinematic lebih diarahkan untuk mendekati 100% DCI-P3. Dan ini membuatnya cocok untuk menikmati konten. Kalau mau lebih gonjreng, bisa pilih yang mode Pro Brilliant, karena gamut volume lebih tinggi lagi. Sedangkan untuk mode natural lebih diarahkan untuk 100% sRGB. Jadi pilih mode ini kalau mau edit gambar atau video, supaya hasilnya terbilang mirip ketika dilihat dari smartphone lain. Kemudian di sini ada Always On Display, karena yang satu ini menggunakan panel AMOLED, jadi fitur AOD ini ada tentunya ya. Dan ini bisa terus-terusan aktif, nggak cuma 10 detik. Dari segi bezel, ini udah terbilang tipis di keempat sisinya, walaupun kalau diperhatikan bezel bagian bawahnya sedikit lebih tebal, tapi overall saya nggak komplain lah soal ini.
Lalu kita beralih ke sisi atas layarnya, ada earpiece yang terletak di bezel atas layar. Lalu di bawahnya ada kamera selfie 32 megapiksel dengan model punch hole. Ini adalah kamera selfie dengan f2.45 fixed focus. Perekaman videonya bisa sampai 4K 30. Tapi untuk Full HD 60 sayangnya belum bisa ya. Ini meningkat dari Realme 12 Pro Plus 5G yang kemarin, karena yang kemarin itu cuma mentok di 1080p 30 aja. Kita ke sisi belakang, ini ada setup kamera yang Realme sebut sebagai Hyper Image Plus Camera System. Jadi ini ada 3 kamera di sini. Yang pertama ada kamera utama 50 megapiksel, pakai sensor Sony Lithia 701 dengan ukuran 1/1,56 inci, f-nya 1.88, dan kamera ini dilengkapi dengan Optical Image Stabilization. Perekaman videonya bisa sampai 4K 30 dan 1080p 60 fps juga tersedia. Untuk slow motion bisa sampai 1080p 120 fps dan ada juga opsi 720p 240 fps. Lalu ada kamera berikutnya yaitu kamera telefoto periscope 50 megapiksel. Ini pakai sensor Sony Lithia juga, Lithia 600 dengan ukuran 1/1,95 inci, f-nya 2.65 dan dilengkapi dengan Optical Image Stabilization juga. Tentunya ini kamera autofocus ya. Untuk perekaman videonya bisa sampai 4K 30 fps dan Full HD 60 juga bisa. Untuk slow motion di kamera telenya ini juga bisa ya. Kita bisa rekam di 1080p 120 fps dan ada juga 720p 240 fps. Kemudian ada lagi kamera ultrawide 8 megapiksel f2.2, kalau yang ini kameranya fixed focus. Untuk perekaman video kamera yang satu ini mentoknya di 1080p 30 aja. Lalu ada LED flash di sini. Untuk fitur kameranya ada Night, Street, Portrait, Pro, Pano, dan lain-lain. Kalian bisa lihat aja di menu yang satu ini. Kita beralih ke spesifikasi internalnya. Untuk SoC-nya dia pakai Snapdragon 7S Gen 2. Ini adalah SoC kelas menengah dari Qualcomm dengan fabrikasi 4 nanometer. Ini SoC yang sama seperti yang digunakan di Realme 12 Pro Plus 5G kemarin. Untuk RAM dan storage, untuk unit yang kami uji ini RAM-nya 12GB dan penyimpanan internalnya 512GB. Ada juga varian lebih terjangkau, yaitu RAM yang 8GB dan storage-nya 256GB. Untuk baterainya 5200 mAh dengan dukungan charging 80W SuperVOOC. Ini meningkat ya dari Realme 12 Pro Plus 5G kemarin yang punya baterai 5000 mAh. Oh ya, Realme mengklaim kalau kapasitas baterai ini bisa terjaga hingga 80% setelah melewati 1600 kali siklus pengisian daya. Kita lihat sistem pendinginnya, dia ada juga di sini udah pakai 3D VC cooling system. Ini adalah sistem pendingin vapor chamber dengan ukuran 4500 mm persegi. Untuk sensor dia ada accelerometer, ada light sensor, proximity sensor, ada magnetometer, dan ada gyroscope. Pokoknya sensor-sensor yang penting ada semua di sini lah. Untuk konektivitas, dia 5G, 2G, 3G, 4G bisa, Wi-Fi 6, Bluetooth-nya 5.2. Untuk Bluetooth codec-nya kalian bisa lihat berikut ini. Tentunya NFC juga ada, untuk USB OTG bisa, untuk display out tentunya belum. Dari segi keamanan dia udah ada in-display fingerprint scanner dan juga face unlock. Untuk OS dia pakai Realme UI 5.0 berbasis Android 14. Terkait update, Realme menjanjikan 2 kali Android update dan 3 tahun untuk security patch. Untuk aplikasi bawaan tentunya ada beberapa ya. Sayangnya menurut kami masih ada aplikasi yang kurang layak untuk jadi aplikasi bawaan di sebuah smartphone. Sekarang mari kita bahas beberapa fitur AI yang ada di smartphone ini. Yang pertama tuh ada AI Ultra Clarity. Fitur ini bisa diakses melalui menu editor di aplikasi galeri bawaan dan dikatakan bisa membuat gambar yang buram menjadi lebih tajam dengan bantuan AI. Tapi saat video ini dibuat, fitur AI Ultra Clarity masih dalam tahap beta. Jadi hasilnya belum bisa maksimal. Ya semoga ini bisa dimaksimalkan lagi lewat update lah ya. Lalu fitur AI berikutnya ada AI Hyper Raw Algorithm. Menurut Realme, ini adalah sebuah algoritma AI yang dapat membantu pemrosesan gambar menjadi lebih maksimal di berbagai kondisi pencahayaan. Lalu ada AI Group Photo Enhance. Fitur ini bisa diaktifkan saat ingin mengambil foto dengan objek orang yang berjumlah 4 atau lebih. Saat fitur ini diaktifkan, detail wajah setiap orang akan dibuat menjadi lebih tinggi. Lalu ada fitur AI Smart Removal. Fitur ini memungkinkan kita menghapus objek yang tidak diinginkan di sebuah foto. Kemudian AI di sini akan menambal area yang dihapus dengan gambar yang sesuai dengan area sekelilingnya. Saat kami coba, ini memang bisa menghilangkan objek yang tidak diinginkan di foto dan hasilnya terbilang rapi di sini. Oke, tadi itu fitur-fitur softwarenya, sekarang kita masuk ke pengujian performa. Untuk pertama kita tes benchmark dulu. Untuk Antutu 10 skornya 687 ribuan, untuk Geekbench 6 single core-nya di 879, untuk multi-core-nya di 2816. Untuk 3D Mark Slingshot Extreme graphics score-nya di 4925. 3D Mark Wildlife Stress Test, base score-nya di 3092, lowest score-nya di 3078, dengan stability di 99,6%. Mantap juga nih stability-nya. Ini adalah hasil yang bagus ya, tanpa kipas pendingin aja stability-nya udah segini. Lanjut untuk GFX Bench, Manhattan 3.1 1080p off-screen, dia dapat 55 fps. Untuk card chase, dia dapat 29 fps. Lanjut ke pengujian gaming. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, di pengujian gaming kali ini kita akan aktifkan High Performance Mode, serta fitur Pro Gamer Mode di overlay yang di sini juga kita aktifkan. Pertama kita cobain di game Subway Surfer. Di game yang satu ini refresh rate layarnya langsung turun ke 60Hz, jadi frame rate-nya juga terkunci di 60 fps saja. Tentunya ya 60 fps-nya lancar ya, nggak ada patah-patah sama sekali di sini. Untuk game berikutnya kita cobain Mobile Legends. Setting grafik yang terbuka bisa sampai ultra, untuk frame rate bisa sampai super. Artinya 90 fps bisa nih di sini. Ketika kami mainkan dengan setting seperti ini, game berjalan cukup stabil di 90 fps.
baik itu dalam keadaan sepi maupun ramai. Penurunan frame rate memang sempat ada, tapi itu hanya turun ke sekitaran 60-an FPS, tapi terbilang jarang kok. Setelah kami mainkan 3 match berturut-turut, hasilnya terbilang mirip. Jadi walaupun belum bisa 120 FPS, ini udah terbilang lumayan nyaman. Lanjut ke game berikutnya, PUBG Mobile. Di sini setting frame rate yang terbuka hanya sampai ekstrim aja atau 60 FPS. Ketika kami coba dengan setting HDR ekstrim, gamenya berjalan di 60 FPS. Anda bisa 90 FPS, tapi di sini sayangnya belum. Untuk gyro aiming juga lancar karena smartphone ini sudah pakai sensor gyroscope hardware. Oke, lanjut ke game berikutnya, Genshin Impact. Kita coba di setting highest 60. Nah, ternyata setting preset highest sekarang itu bisa beda-beda tergantung smartphone. Kalau di sini by default saat kita pilih setting highest, visual efeknya ternyata jadi low. Kita akan coba beberapa skenario, kita mulai dari preset highest default dulu aja. Seperti biasa testingnya dengan skenario jalan pulang pergi dari Mostar ke Liyue selama 30 menit. Untuk 10 menit pertama, kami mendapatkan frame rate di kisaran 40-50 FPS. Kemudian, antara menit ke 11 sampai 20, frame rate yang kami dapatkan ada di kisaran 40-45 FPS. Setelah itu memasuki menit ke-20-an sampai selesai, frame rate itu ada di kisaran 30-35 FPS. Untuk suhunya, titik terpanas bagian depan smartphone ada di kisaran 45 derajat Celcius. Sementara untuk titik terpanas di bagian belakang smartphone ada di kisaran 42-43 derajat Celcius. Selanjutnya kami juga coba setting preset highest, tapi semuanya mentok kanan sekarang. Visual efeknya kita mentokin. Di skenario yang sama, kami mendapatkan frame rate di kisaran 30-40 FPS. Hasil seperti ini terbilang stabil sampai akhir pengujian. Untuk suhunya, titik terpanas di bagian depan itu 46-47 derajat Celcius. Sementara untuk titik terpanas di bagian belakang ada di angka 44-45 derajat Celcius. Jadi kalau pakai setting mentok kanan seperti ini, suhunya memang bisa lebih tinggi ya. Lalu bagaimana kalau kita pakai kipas? Kita coba dengan setting visual effect di low aja ya. Karena setelah dicoba menurut kami lebih nyaman bermain di setting seperti ini. Hasilnya kami mendapatkan frame rate di kisaran 40-50 FPS. Hasil ini pun bisa bertahan sampai akhir pengujian. Jadi kipas di sini cukup efektif untuk mempertahankan frame rate sampai akhir pengujian ya. Ketika menggunakan setting highest bawaannya, rankingnya A- tanpa kipas. Kalau pakai kipas, rankingnya jadi A. Sementara kalau mau pakai setting mentok kanan, itu masuknya rankingnya B sih. Secara umum, hasil ini terbilang lebih baik dibandingkan Realme 12 Pro Plus 5G. Karena yang dulu saat kami coba di sana, frame rate-nya mentok di 30 FPS saja, apapun setting yang digunakan. Jadi walaupun SoC yang digunakan sama-sama Snapdragon 7S Gen 2, performa gamingnya terasa ada peningkatan di sini. Oke, tadi itu gamingnya, sekarang kita masuk pengujian kamera. Let's go. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Realme 13 Pro Plus 5G nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Nah, pengujian kali ini akan bareng sama saya sama Noval, jadi tes kameranya akan sampel-sampelnya tuh banyakan dari dia. Tapi pembahasan kali ini tentunya masih bareng saya juga. Oke, langsung aja kita mulai. Oh ya, yang teman-teman dengar sekarang ini adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya ya. Kita nggak pakai mikrofon eksternal di sini ya. Jadi kalau kalian mau pakai smartphone ini untuk kebutuhan sehari-hari, untuk video vlogging atau video casual biasa, hasilnya seperti ini. Untuk kualitas mikrofonnya menurut saya udah cukup bagus, dengan karakter suara seperti ini. Suara vokal cukup jelas, tapi suara di sekitar juga terdengar cukup jelas juga. Jadi seperti belum ada noise reduction-nya gitu. Sekarang kita ke kamera selfie-nya. Kita mulai dari video selfie-nya dulu ya. Kamera selfie ini bisa merekam hingga 4K 30 FPS. Ini naik ya dari Realme 12 Pro Plus 5G yang hanya bisa di 1080p 30 FPS aja. Tapi sayangnya, belum ada opsi untuk merekam video 60 FPS di sini. Untuk stabilisasi menurut kami ini masih belum terlalu stabil ya. Di resolusi 1080p 30 FPS ataupun 4K 30 FPS, hasilnya masih terasa goyang. Tapi untuk kualitas gambar, kami nggak banyak protes sih, karena ini udah lumayan oke lah hitungannya. Dari mic range juga terbilang standar, sisi wajah masih bisa terlihat dengan baik, tapi beberapa bagian highlight masih agak overexpose. Lanjut ke kamera utamanya. Kita lihat stabilisasinya di resolusi 1080p 30 FPS dulu. Terlihat kalau hasilnya udah sangat stabil ya. Kemudian kita juga coba di 1080p 60 FPS. Hasilnya juga stabil, sama seperti di 1080p 30 FPS-nya. Tapi saat kita naikkan ke 4K 30 FPS, sayangnya belum sestabil saat 1080p-nya. Saat di bawah jalan masih terasa goncangannya. Kalau butuh yang lebih stabil lagi, kita bisa pakai fitur Ultra Steady di kamera utamanya ini. Video yang dihasilkan memang jadi super stabil ya. Cuma sedikit catatan aja, kalau mode ini hanya bisa berjalan di resolusi 1080p 60 FPS. Ditambah, videonya akan lebih nge-crop ketimbang 1080p 60 FPS yang normal. Untuk kualitas gambarnya ini udah bagus ya, detail terbilang tinggi dan warnanya pun terlihat asik buat kami. Dari mic range di kamera utamanya ini juga terbilang bagus, sisi gelap dan terang dapat diseimbangkan dengan cukup baik, bahkan di resolusi 4K 30 FPS. Tapi di 1080p 60 FPS hasilnya agak sedikit beda ya. Di bagian subjek utamanya terlihat lebih gelap, tapi background jadi lebih jelas. Kalau mau subjek utama lebih jelas tinggal di tap aja dari layar ya. Tapi by default hasilnya seperti ini. Sekarang kita pindah ke kamera telenya. Ini adalah kamera paling spesial di smartphone ini, kamera telefoto periskopnya. Pertama
Pertama kita cek stabilisasinya dulu. Menurut kami di resolusi 1080p 30fps hasilnya sudah terbilang stabil. Begitu juga saat menggunakan 1080p 60fps. Tapi sayangnya ketika di 4K 30fps videonya jadi terasa goyang. Ini mirip seperti di kamera utamanya tadi. Untuk kualitas gambarnya ini sih udah mantep banget ya. Mungkin kami bisa bilang di kelas mid-range masih jarang ada kamera tele di smartphone mid-range yang videonya bisa sebagus Realme 13 Pro Plus 5G ini. Untuk dynamic range juga terbilang baik di sini. Sisi gelap terang dapat diseimbangkan dengan baik, dan sama seperti di kamera utamanya, saat 1080p 60fps subjek utamanya terlihat jadi agak kurang terang, tapi backgroundnya jadi lebih jelas. Lanjut kita bahas kamera ultrawide-nya. Di sini opsi resolusinya mentok di 1080p 30fps saja. Dari segi stabilisasi udah mantep, videonya stabil banget. Kalau ngomongin detail sih ini standar ya, apalagi kalau dibandingkan sama kamera utama dan kamera telefotonya. Wajar sih kalau agak jomplang. Soalnya sensor yang dipakai kan kamera utama dan telefotonya beda kelas ketimbang kamera ultrawide-nya. Untuk dynamic range memang bukan yang sebagus di kamera utamanya, tapi terbilang sudah mencukupi lah. Oh ya, kita bisa merekam video sambil pindah-pindah kamera. Perpindahannya bisa antara kamera ultrawide, kamera utama, dan kamera telefoto. Untuk pindah ke kamera selfie langsung belum bisa. Dan pindah-pindah kamera seperti ini efektif di 1080p 30fps aja ya. Di atas itu belum bisa. Lanjut ke low light, untuk kamera selfie-nya menurut kami hasilnya standar aja ya. Detailnya memang berkurang dengan warna yang agak sedikit pucat menurut kami. Noise terbilang minim, frame rate masih terjaga dengan baik di 30fps. Dan jitter tidak terasa karena memang tidak ada IIS-nya di kamera selfie-nya ini. Lanjut ke kamera utama, secara umum kamera utamanya punya kemampuan low light yang sangat baik, detailnya tinggi dan noise sangat minim. Untuk urusan stabilisasi saat low light, 1080p 30fps hasilnya lumayan oke. Jitter memang masih terasa tapi masih dalam kategori yang wajar. Menariknya, kalau pakai 1080p 60fps, jitter stabilizernya lebih minim nih, dan video yang dihasilkan juga masih cukup terang dan minim noise juga. Padahal biasanya kalau pakai 60fps di smartphone lain, videonya akan jadi lebih gelap dan itu wajar. Tapi kalau di sini masih bisa cukup terang videonya. Kalau di 4K 30fps gimana? Hasilnya ya nggak sestabil saat 1080p ya, tapi gambarnya terang dan noise juga minim di sini. Urusan autofocus langsung saja kita coba di low light. Hasilnya aman, autofokusnya lancar, intinya nggak ada masalah meski di kondisi cahaya minim seperti ini. Lanjut ke kamera telefotonya, di sini kami menemukan hal yang agak sedikit mengganggu sih sebetulnya. Jadi kalau di 1080p 30fps, kamera telenya ini akan auto switch ke kamera utama yang di crop alias digital zoom. Saat kami coba tutup kamera utamanya dengan jari seperti ini, lalu pindah ke zoom 3 kali, terlihat kalau kameranya tetap tertutup dengan jari. Tapi saat kami pakai resolusi 1080p 60fps, hal ini tidak terjadi. Hanya saja video dihasilkan jadi lebih gelap ya. Video 60fps memang butuh cahaya lebih banyak dibandingkan 30fps, apalagi ini kamera tele, wajar banget ini. Saat kita coba di 4K 30fps, ternyata tidak terjadi auto switch juga. Jadi ini murni pakai kamera telenya. Dan di sini video dihasilkan terbilang cukup terang, hanya saja perlu diingat ya, IIS-nya kan belum aktif di resolusi yang ini. Untuk kamera ultrawide sayangnya terasa jomplang ya kalau dibandingkan dengan kamera utamanya. Dengan kualitas kamera ultrawide seperti ini, baiknya dipakai saat kondisi cahaya memadai aja. Kalau di low light, pakai aja kamera utamanya. Sekarang lanjut ke urusan fotografi. Kalau untuk foto saat siang, hasilnya sudah terbilang memuaskan untuk semua kameranya. Salah satu yang kami suka adalah kamera selfie-nya ada opsi 0,8 kalinya. Ini bisa ngasih kita sudut pandang yang lebih lebar dan cocok banget kalau mau selfie ramai-ramai. Tapi yang paling kami suka di sini adalah kamera telefoto periskopnya. Sebelumnya, Realme udah ngasih pengalaman kamera telefoto yang luar biasa di Realme 12 Pro Plus 5G. Dan sekarang mereka tetap mempertahankan hal ini di seri terbarunya. Sampai sekarang masih jarang ada kamera telefoto seperti ini di kelas mid-range. Good job lah pokoknya untuk Realme. Saat low light pun juga udah mantep, dan yang menarik adalah kamera telefotonya tetap optimal saat dipakai foto-foto dalam kondisi seperti ini. Kamera telefoto ini jarang sekali pindah menjadi kamera utama yang di crop, jadi cukup berbeda dibandingkan saat merekam video tadi. Namun kami tetap berharap Realme kasih opsi setting untuk auto switch kameranya ini, supaya pengalaman kameranya lebih konsisten aja. Oh ya, hal lainnya yang kami sukai dari kamera telefotonya ini adalah hasil foto menggunakan portrait mode-nya di mode low light. Efek bokehnya tetap bisa maksimal saat kondisi minim cahaya seperti ini. Untuk kamera lainnya juga nggak kalah keren kok. Tapi bukan berarti kameranya ini sempurna ya untuk foto. Dari tim kami juga ada sedikit komplain mengenai post processingnya yang masih bisa miss di beberapa bagian. Misalnya, kontras yang berlebihan di contoh foto yang ini. Kudanya harusnya warna coklat. Beberapa kali post processingnya malah bikin kudanya jadi warna hitam pekat. Kadang kontrasnya bener, kadang kurang oke. Tapi itu semua masalah software aja sih. Harusnya Realme bisa meningkatkan lagi lewat software update supaya pengalaman fotonya lebih konsisten bagus terus. Tapi overall bisa kami bilang kameranya ini memuaskan untuk smartphone kelas mid-range. Nah, sekarang kita cek fitur-fitur ekstranya. Di kamera utama dan selfie-nya ada fitur bokeh video, tapi baru bisa untuk resolusi 1080p 30fps aja ya. Dan untuk bokehnya sendiri menurut kami sudah cukup rapi. Kemudian ada slow motion di kamera utama dan
kamera telefotonya. Kita lihat dulu dari kamera utamanya. 1080p 120fps, hasilnya seperti ini. Udah cukup bagus ya. Kalau butuh lebih lambat lagi, bisa pakai 720p 240fps. Tapi kualitas gambarnya tentu jadi menurun ya. Sekarang kita lihat di slow motion kamera telefotonya. Di 1080p 120fps, hasilnya seperti ini ya. Udah keren banget sih menurut kami. Opsi 720p 240fps juga ada dong di kamera telefotonya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Fitur slow motion di kamera telefoto seperti ini terbilang masih jarang banget ya. Jadi ini keren banget menurut kami. Kemudian fitur berikutnya ada Pro Mode dan Movie Mode. Jadi mode Pro ini bisa untuk kamera utama dan kamera telefoto serta kamera ultra wide juga. Untuk detail pengaturan ISO dan shutter speed, silahkan lihat tabel berikut ini aja ya. Karena tiap kamera bisa beda-beda. Kalau mau pakai Pro Mode untuk video, kita bisa mengaksesnya via mode movie. Sayangnya, di sini kita dipaksa untuk menggunakan aspek rasio yang lebar seperti ini. Dan nggak ada opsi untuk menggunakan aspek rasio yang lebih umum seperti 16:9. Lalu ada fitur dual view video. Fitur ini memungkinkan kita untuk bisa merekam video dari kamera selfie dan kamera belakang secara bersamaan. Oke, kesimpulannya, secara keseluruhan, kami cukup puas dengan kamera Realme 13 Pro Plus 5G ini. Tapi tentunya, tetap ada beberapa hal yang sekiranya bisa ditingkatkan lagi oleh tim Realme. Yang pertama, perekaman video di kamera ultra wide masih mentok di 1080p 30fps saja. Lalu, perekaman video di kamera selfie belum ada opsi untuk 60fps. Kemudian video di kamera selfie-nya juga masih belum stabil. Lalu saat menggunakan resolusi 4K 30 di kamera utama dan telefotonya itu juga belum stabil. Kemudian saat merekam video pakai kamera telefoto di kondisi low light spesifik di 1080p 30fps, seringkali kameranya auto switch ke kamera utama yang di crop. Menurut kami solusinya adalah hadirkan opsi untuk mematikan auto switch kameranya ini. Kemudian ketika menggunakan movie mode, aspek rasio nggak bisa diatur. Ya terlepas dari beberapa keterbatasannya, kami harus akui kalau pengalaman menggunakan kamera di smartphone ini cukup menyenangkan dan cukup bisa diandalkan di berbagai macam kondisi. Yang paling kami sukai di sini adalah kamera telefoto periskopnya yang sampai saat ini masih jarang banget ditemukan di smartphone kelas mid-range lainnya. Semoga saja kedepannya ini akan menjadi standar baru di kelasnya ya. Oke, sekian dulu untuk pengujian kameranya Realme 13 Pro Plus 5G. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, tadi itu kameranya, sekarang kita ke pengujian baterainya. Untuk lokal YouTube playback 1080p 30, kita dapat 22 jam 5 menit. Hasil yang terbilang cukup oke untuk smartphone dengan baterai 5200 mAh, tapi sedikit berharap ini bisa lebih awet lagi. Untuk YouTube streaming 1080p non-HDR 30 menit, baterai berkurang 3%. Untuk TikTok 30 menit, baterai berkurang 4%. Untuk Genshin Impact HS60 visual effect di low selama 30 menit, baterai berkurang 9%. Untuk chargingnya, kita pakai charger bawaan yang 80W Superfook yang ada di paket penjualan tentunya. Untuk 1-50% kita dapat 23 menit, untuk 1-100% kita dapat 56 menit. Terbilang udah cukup kencang sih, tapi kami penasaran. Kalau dicas sambil dikipasin, bakal lebih oke gak ya? Ternyata hasilnya adalah 1-50% jadi 14 menit, dan 1-100% jadi 40 menit. Nah, kalau dikasih kipas pendingin, baru deh potensi maksimal dari chargernya jadi kelihatan. Bisa mengisi baterai sebesar ini hanya dalam 40 menit, ini mantap sih. Untuk pengujian lainnya, Netflix sudah Wideview L1, yang artinya bisa streaming sampai resolusi Full HD. Sayangnya di sini HDR belum mendukung. Untuk YouTube, streaming bisa sampai 4K 60 dan berjalan dengan mulus, tanpa patah-patah. Namun sayangnya belum ada dukungan untuk HDR di sini. Untuk haptic feedback, secara default, getaran dihasilkan cukup kuat dan terasa akurat. Jadi ini udah cukup nyaman untuk ngetik lah. Untuk Wi-Fi sharing tentunya ada, bisa diaktifkan lewat menu hotspot saat smartphone terhubung ke Wi-Fi. Untuk harga, saat video ini dibuat, belum ada pengumuman mengenai berapa harga resmi untuk smartphone ini. Tapi kata pihak Realme, smartphone ini harganya bakal mirip dengan pendahulunya, si Realme 12 Pro Plus 5G itu. Nanti kalau harga resminya udah diumumkan, kami bakal update di deskripsi ya, jadi kalian cek ke sana aja. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Secara umum, performanya bukan yang paling kenceng di kelas harganya. Lalu video kamera selfie-nya belum stabil, dan video kamera utama dan kamera telefotonya untuk 4K-nya belum stabil, jadi efektifnya masih di 1080p aja. Lalu tidak ada slot untuk SD card, tapi storage yang ditawarkan udah termasuk besar sih, jadi harusnya nggak masalah ya. Kemudian terkait update, Android update-nya cuma 2 kali di sini nih. Sedikit berharap Realme bisa ngasih lebih panjang lagi. Lalu masih ada aplikasi bawaan yang menurut kami kurang pas disertakan di bawaan smartphone. Untuk poin menariknya, dia punya sistem kamera yang fungsional semua, nggak pakai kamera bonus di sini. Lalu kualitas kameranya pun terbilang sangat baik untuk kelas mid-range. Kemudian walaupun SoC-nya sama seperti Realme 12 Pro Plus 5G kemarin, tapi performa gamingnya ternyata meningkat. Lalu desainnya mewah berkat layar dan back cover yang curve. Lalu ada IP rating IP65 untuk perlindungan terhadap air dan debu. Layarnya udah pakai AMOLED 120Hz dengan tampilan yang cemerlang. Tingkat kecerahan layarnya cukup tinggi. Dia pakai in-display fingerprint scanner, dual speaker, dual mikrofon. Chargingnya juga udah 80W yang kenceng. RAM dan storage-nya besar, sensor-sensor lengkap, haptic feedback terbilang nyaman. Lalu paket penjualannya masih lengkap dong.
Jadi itu dia reviewnya Realme 13 Pro Plus 5G. Jadi kira-kira smartphone ini cocoknya buat siapa nih? Yang pertama, untuk kalian mencari smartphone dengan kamera telefoto terbaik saat ini, Realme 13 Pro Plus 5G ini bisa banget jadi pilihan. Belum ada lagi selain Realme yang bisa ngasih telefoto sebagus ini di kelas harganya. Kamera utamanya pun sangat bersaing dengan smartphone mid-range masa kini. Lalu untuk yang mencari smartphone all-rounder, ini juga cocok. Kameranya oke, baterai cukup awet, charging kenceng, performa juga cukup kenceng. Jadi cocok untuk berbagai kebutuhan. Buat kalian yang mau mencari smartphone dengan desain yang keren dan mewah tentunya, tapi budget nggak nyampe flagship, ya ini cocok juga nih. Lalu untuk pengguna Realme 12 Pro Plus 5G kemarin, apakah wajib upgrade ke sini? Kalau menurut kami sih belum ya. Realme 12 Pro Plus 5G kemarin itu masih sangat mumpuni kok untuk saat ini. Upgrade yang ditawarkan lebih ke fitur AI, performa yang dibuat lebih kenceng meski SoC sama, dan bodi yang lebih ringan. Kalau bagi kalian itu cukup untuk jadi alasan untuk upgrade, ya silakan aja sih, terserah kalian juga. Oke, thank you udah nonton review ini, sekarang kita lanjut lagi ke Mas Didi. Oke, balik lagi ke saya. Nah, menurut saya sih Realme 13 Pro Plus 5G ini dipakai buat teman traveling juga asik. Kena hujan tipis-tipis nggak takut, daya tahan baterainya juga cukup mantap. Pagi-pagi bangun lupa ngecas, aman kan chargingnya kenceng. Ngecas aja sambil mandi. Foto-foto saat ini juga aman karena kameranya lengkap, ada telenya. Selfie dan wifi juga lebar, kameranya sampai 0,8 ya kan. Jadi, memang Realme 13 Pro Plus 5G ini cocok disebut sebagai smartphone all-rounder serba lengkap. Salah satu yang pantas dilirik untuk kelas harganya. Saya Dedi Irfan, Jaga TV.